Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 27 bagian kedua. Tetapi riwayat ini dibantah orang, sebab di permulaan Islam tidak ada seorang muslim pun yang berdagang ke luar negeri, singgah di sana dan kawin sementara. Di permulaan Islam, kaum muslimin yang baru sedikit jumlahnya tidak ada kesempatan keluar, selain dari hijrah baik ke Habsyi maupun ke Madinah. Ahlus sunnah sudah sependapat semuanya bahwa nikah mut'ah tidak boleh untuk selamanya. Sebab dalam Al-Quran sudah ada peraturan nikah, talak, rujuk, iddah, dan sebagainya. Khalifah-khalifah sebagaimana Umar dan Ali telah melarang keras, melainkan kaum Syiah lah yang berpegang teguh secara taklid turun-temurun, sehingga nikah mut'ah telah disambungkan orang selalu dengan kaum Syiah. Musafir-musafir yang pergi ke negeri Syiah di dalam praktik memang dapat secara bisik-bisik minta dicarikan perempuan buat dikawini mut'ah. Dengan bisik-bisik pula seorang penghubung mencarikannya, kadang-kadang untuk seminggu, kadang-kadang hanya untuk semalam. Nikahnya pun secara rahasia di tempat tersembunyi, sehingga nyata bahwa orang-orang yang menghalalkan pun mengerjakannya dengan malu-malu. Tandanya perbuatan itu tidak diizinkan oleh hati sanubarinya karena tidak ubahnya dengan mencari perempuan lacur buat ditiduri satu malam, lalu pagi-pagi dibayar sewanya. Dwight Donaldson, penulis dalam bukunya Akidah Syiah, bahwa di negeri-negeri Syiah orang mencari perempuan-perempuan untuk dikawini secara mut'ah dengan diam-diam dan malu-malu. Nyatalah perbuatan ini tidak akan diizinkan oleh Ibnu Abbas, misalnya jika beliau masih hidup. Ini adalah satu pembelokan maksud agama yang sangat menyolok mata. Tetapi nikah mut'ah yang memalukan ini telah dihapuskan dengan undang-undang oleh almarhum Raja Ridho Shah Pahlavi. Sehingga kalau kita datang ke salah satu negeri Syiah sekarang, misalnya ke Mashhad atau Isfahan dan Shiraz, kalau ada orang yang menanyakan perempuan untuk dinikah mut'ah akan dipandang hina dan sama saja dengan seorang pelancong atau turis di negeri lain minta dicarikan perempuan lacur buat dipakai semalam. Dalam hal ini teringatlah penafsir suatu hal yang kejadian di zaman tentara Jepang berkuasa di Indonesia tahun 1943. Ketika itu mulai ada latihan tentara Gyugun yang dibentuk Jepang dari pemuda-pemuda bangsa Indonesia guna membantu peperangan Jepang. Juga dipergunakan oleh pemimpin bangsa Indonesia guna melatih pemuda kita belajar perang. Entah siapa yang memberitahu, ada rupanya kalangan yang menyampaikan kepada tentara Jepang bahwa dalam Islam ada peraturan nikah mut'ah. Dan pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak mengerti tentang agama turut pula menganjurkan agar ulama-ulama Islam Indonesia menyetujui jika nikah mut'ah diizinkan untuk Gyugun. Sudah ada suara-suara ulama yang lemah pendirian yang hendak membolehkan, tetapi ayah dan guru penafsir Syekh Abdul Karim Amrullah membantah hal itu dengan sekeras-kerasnya dengan menjelaskan hukumnya menurut mazhab Ahlus Sunnah, dan beliau dikirimkan bantahan itu kepada pihak-pihak yang memerlukan. Karena karangan itu beliau bersikap tegas, tidak ada orang yang berani lagi membuka-buka masalah itu. Dan ulama yang nyaris menggadaikan hukum kepada Jepang dengan rasa sangat malu telah menutup mulutnya kembali.